Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi kitab Riyadhus Shalihin. Sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan kita. Semoga lewat telaah kitab ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Bagi penyusun kitab ini Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga menambah derajat kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada bahasan tentang zuhud. Makna zuhud itu menanggalkan, melepas harapan dari apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zuhud ini kita tidak berharap kepada sesama makhluk, tapi harapan hanya bertumbuh, berpijak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, itu sudah kita bahas pada muqaddimah. Sekarang kita sampai pada hadis pertama ini. Hadis pertama, an Amr ibn Auf al-Ansori radhiyallahu an, dari Amr bin Auf al-Ansori. Anna Rasulullah sallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Abu Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu anhu ilal Bahrain. Bahwasanya Rasulullah mengutus Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ke negara Bahrain. Bahrain itu ya kalau sekarang jadi negara-negara Teluk. Ada Kuwait, ada Abu Dhabi, ada Qatar, itu negara Bahrain. Ya'ti bijizyatiha, yang Abu Ubaidah
datang membawa jizyah. Jizyah dari mana? Penduduk Bahrain. Jadi jizyah ini jaminan atau kompensasi dengan mengirim ke pemerintahan pusat. Untuk apa? Sebagai bentuk jaminan hidup di wilayah hukum Islam. Untuk apa? Dengan melaksanakan bebas agamanya. Jadi orang kafir itu boleh hidup di wilayah hukum Islam dengan jaminan membayar kewajiban kepada negara. Jadi mereka tidak dikenai pajak, tidak dikenai zakat, tapi jizyah. Kenapa? Mereka mendapatkan pelayanan dari negara. Beda dengan penduduk muslim. Kalau orang muslim itu dipungut pajak, zakat. Nah, waktu itu Abu Ubaidah ini membawa devisa negara dari jizyah. Fakodima, kemudian dia datang bimalin min Bahrain dengan membawa harta dari negara-negara teluk tadi, Bahrain. Fasami'at al-ansor, kemudian orang-orang Ansor mendengar bikudumi Abi Ubaidata, akan kehadiran Abu Ubaidah. Jadi pagi itu sudah berancang-ancang ini untuk menyambut Abu Ubaidah tadi. Bahwa fausolat al-fajri ma'an Nabi SAW. Maka mereka melaksanakan wafa, itu artinya menunaikan, karena jamak bahwa maka mereka menunaikan sholat fajar subuh, maknanya ma'an Nabi SAW, serta Nabi SAW. Jadi antusias sekali kedatangan sholat jamaah dengan Rasulullah SAW. Harapan apa? Nanti setelah sholat langsung, tidak usah pulang ke rumah. Lamma sholat Rasulullah SAW, maka di saat Rasulullah melaksanakan sholat, insorofa itu artinya cepat-cepat bubar. Jadi tanpa wiridan, tanpa zikir, jadi bergegas bubar. Fata'arradu lahu, maka mereka itu berpaling meninggalkan Nabi. Jadi membelakangi Nabi. Fatabassama Rasulullah SAW, maka Rasulullah tersenyum. Sebagai bukti Rasulullah ini memberikan kesan ngene iki lho. Iya kan? Khina ra'ahum, saat Rasulullah ra'ahum, melihat, menyaksikan mereka. Itu ya. Jadi ketika Rasulullah menyaksikan, melihat tadi, tersenyum. Ini ya. Qala, seraya mengatakan nih, adunnukum,
Aku sudah menyangka tadi terhadap diri kalian. Sami'atum, kamu pasti sudah mendengar anna Aba Ubaidata, bahwa Abu Ubaidah qadima bisyai'in, datang dengan sesuatu. Apa ya, uangnya tadi. Minal Bahraini, dari Bahrain. Nah, waktu itu belum dibentuk Baitul Mal yang tertib, datang langsung dibagi. Sama dulu pada zaman Nabi, harta rampasan perang itu dibagi langsung ke para tentara yang ikut berperang. Tapi berikutnya dimasukkan Baitul Mal untuk tidak saja orang-orang yang berperang, tapi keluarga tentara dapat santunan dari rampasan perang. Terutama pada zaman siapa? Sayyidina Umar. Pada zaman Sayyidina Umar tidak dibagi ke tentara, dimasukkan Baitul Mal, ada alokasi khusus untuk apa? Keluarga tentara dan orang-orang miskin. Faqalu, mereka menjawab, ajal ya Rasul, iya Nabi, bener, sangkaan penjenengan bener. Jadi antusias bergegas meninggalkan masjid menuju menyambut kedatangan Abu Ubaidah. Faqala, kemudian Nabi mengatakan apa? Fa'abshiru, ya, seneng, bergembiralah kamu. Wa amilu, ya, maksudnya dari kata amala itu kan ya, angen-angen, ya, bisa juga terfokuslah pandangan kalian ma yasurrukum, hal-hal yang menggembirakan, menyenangkan kamu. Ini secara tabiat kan gitu kan, ketertarikan jiwa itu kepada apa? Kesenangan dunia. Namun Islam memberikan pembekalan supaya tidak senang-senang. Senang boleh tapi tidak senang-senang. Kalau senang-senang itu bahaya itu. Semua cara dipakai. Cara menghadirkan dunia, cara menggunakannya pokoknya senang. Dan ini kehancuran itu. Jadi hancurnya negara itu bukan karena kemiskinan. Buktinya apa? Zaman penjajah dulu ya, berjuang kan, merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Paling banyak orang miskin. Kalau orang kaya tidak mau berangkat ke perang, buat apa? Banyak yang nempel ke penjajah. Buktinya raja-raja kan banyak ya. Yang melakukan perlawanan kan di Diponegoro saja. Yang lain itu ya dikasih jabatan raja sultan oleh penjajah. Itu ya. Karena kemakmuran itu cenderung menjadikan orang merasa aman, tidak waspada tentang bahaya penjajahan. Dikira penjajah itu hanya menjajah materialnya. Bukan, morilnya juga dijajah. Kenapa dihinakan? Buktinya apa? Saya kasih jabatan, tapi dengan jabatan itu harus nuruti si pendana. Ini terjajah kan? Nah, di Diponegoro tidak gitu. Buat apa jadi sultan? Ya, mahkota sultan yang memberi londo.
Apalagi nanti dibatasi ya, keimanan keislamannya. Itu ya. Nah, maka timbul orang-orang yang mengerti kesadaran hidup itu bukan sekedar kehidupan fisik, tapi kehidupan jiwa. Jiwa yang merdeka itu saat manusia itu diperintah, dilarang oleh Allah, bukan dilarang oleh keinginan nafsu, dilarang, diperintah oleh kesukaan nafsunya. Itu sudah terjajah, terpuruk. Jadi penjajah itu sampai sekarang dipakai. Ya, bukan dimiskinkan, dikayakan, tapi dari kalangan bangsa yang dijajah. Jadi mengkayakan pemimpin itu kan beberapa orang. Tapi kalau mengkayakan rakyat ya bondone akeh. Sama dengan perusahaan-perusahaan itu kan gitu. Jadi pengelola perusahaan itu yang difasilitasi kehidupannya. Pegawainya yang dibatasi. Yang dikasih saham di perusahaan bukan pegawai umum. Ya para manajer saja. Supaya apa? Manajer ini ya sebagai kepanjangan tangan penjajah. Nah, makanya Islam itu lawan utama penjajahan. Karena hanya Islam yang memberikan satu konsep pemahaman hidup bahwa hamba itu yang merdeka itu hambanya Allah. Bukan hambanya sesama manusia, tapi hamba bagi Allah. Makanya Al-Quran itu penting. Orang jauh dari Quran, dari Al-Quran, itu pasti ya, menyediakan diri untuk dijajah. Ini pengakuan penulis Prancis itu. Ada buku namanya At-Tabsyir wal Istimar fi Biladil Arabiyah. Misionaris dan imperialisme di negara-negara muslim. Itu tulisan orang Prancis itu. Dan itu dipakai kebijakan barat terhadap dunia Islam itu. Ya. Walaqad kunna nukhawwafu bisyu'ubim mukhtalifah. Kita pernah barat dikhawatirkan bahayanya bangsa-bangsa. Walaqad kunna nukhawwafu ya bil bulsyafiyyi. Kita pernah ditakutkan bahaya revolusi Bolshevik. Di mana komunisme menumbangkan Tsar Rusia. Walaqad kunna nukhawwafu bisyu'ubil Japan. Kita pernah ditakutkan bahaya fasisme Jepang. Itu ya. Walaqad kunna nukhawwafu bisyu'ubin ya asyarq. Kita pernah ditakutkan bahaya bangsa-bangsa timur. Ya. Walakinna la mubarriru fi hadzal khauf. Realitanya ketakutan ini tidak terwujud. Buktinya apa? Jepang menjadi mitra dagang Eropa. Komunisme sudah bukan menjadi ancaman. Hari ini kan terwujud ya. Malah mereka bisa bekerja sama ya dalam satu hal. Nah, sekarang ini terwujud kan. Ya, Barat dan negara-negara Eropa. Ya, kemudian apa? Cina ya, sudah bersatu menghadapi dunia Islam. Walakinnal khatrul hakiki kaminun fi nizamil Islam. Dia mengatakan itu. Ternyata bahaya sebenarnya itu terkandung pada sistem Islam, Al-Qur'an ini. Kenapa? Diamati. Alat tawassu'i wal ikhda. Wa fi khuyuwiyatihi. Khuyuwiyah itu maknanya vitalitas.
Jadi semangat ajaran Islam itu kalau dikaji Al-Quran itu, ya, pada vitalitas agama Islam itu alat tawassu'i wal ifdha, untuk bisa meluas dan menundukkan ideologi manapun. Hari ini kan terbukti kan, komunisme itu orisinalnya tidak ada, dimodifikasi. Bertahan komunisme tidak bisa, sehingga bisa kerjasama. Jadi bahaya yang sebenarnya itu terkandung pada sistem Islam. Kenapa? Semangat vitalitasnya itu mampu menundukkan secara konsep, wilayahnya bisa berkembang. Innahu jidarul wahid, sesungguhnya Al-Quran itu satu-satunya benteng. Biwajhil istikmar urubi, untuk menghadapi apa? Penjajahan imperialis barat. Yang melakukan perlawanan di Timur Tengah siapa? Ya para ulama kan. Kalau di Jawa itu ada gerakan Diponegoro. Itu orang-orang yang punya kesadaran kemerdekaan. Bukan kemerdekaan itu dimakmurkan oleh penjajah. Tapi orang itu merdeka jadi hamba bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang melarang itu hamba. Ya, yang melarang hamba itu hanya Allah. Yang merintah itu hanya Allah. Itu merdeka. Untuk kalau dikendalikan oleh negara-negara kuat, mana kemerdekaannya? Hanya dikasih jabatan. Jabatan itu 5 tahun. Kalau tidak cocok diganti 5 tahunan. Kan percuma kan sebetulnya. Nah, maka coba di Libya, gerakan Sanusia, ya, kita mengenal Umar Mukhtar melawan Itali. Itu kan gerakan-gerakan para ulama. Karena mereka yang mengenal makna kemerdekaan yang sebenarnya. Maka Rasulullah SAW, ya, fa'abshiru wa amilu ma yasurrukum, ya, bergembiralah kamu, ya, condonglah kepada apa-apa yang menyenangkan kamu. Fa wallahi, sampai Rasulullah bersumpah, demi Allah. Berarti ini kan penting ya, supaya ini perhatian ya, demi Allah ya. Mal faqra akhsha alaikum, bukan kondisi fakir yang lebih ketakutkan alaikum, menimpa kamu. Umat saya ini tidak fakir, kaya. Negara-negara yang didiami kaum muslim itu kaya, kekayaan alamnya melimpah. Tapi yang mengeksploitasi itu siapa? Penjajah. Siapa yang ngasih hak usaha? Ya pemimpin-pemimpin yang alam pikirnya sudah terjajah. Ya. Jadi berebut jabatan politik, ya, tapi yang menskenario, mensetting, ya, perlombaan, persaingan politik ini negara-negara yang punya dana. Itu ya, baik kepala daerah maupun pemerintahan pusat. Itu semua dunia Islam gitu. Buktinya peristiwa di Palestina ini, negara-negara tetangga tidak berani terang-terangan menolong saudaranya yang tertindas. Kenapa? Tersandra. Itu ya, kalau kamu tidak nurut, ya, yang menskenario, mensetting sekat-sekat negara ini, akan kuhidupkan gerakan oposisi yang akan menjatuhkan pemerintahan kamu. Kan gitu kan? Kasus-kasusnya kan banyak. Dulu Muammar, ya, Khatafi itu disekolahkan di Inggris, terprovokasi untuk menjatuhkan Raja Idris. Ini dibiarkan oleh Inggris kan? Waktu itu masih kolonel ya. Tapi setelah Muammar Gaddafi sudah menyinggung-nyinggung kepentingan imperialis Barat, dijatuhkan kan oleh rakyatnya sendiri, terprovokasi. Ya sama kondisi hari ini kan gitu. Jadi tersandra dengan masalah-masalah. Dan itu memang dibikin, itu trik Barat. Ketika kita bicara Barat ya semacam itu. Jadi Rasulullah itu punya kekhawatiran yang kita tidak khawatir malah kan. Jadi sunnahnya sudah beda, cara pandangnya beda. Nabi itu punya cara pandang. Nah, cara pandang ini namanya sunnah. Karena ada lepas. Ya, Nabi itu punya kebiasaan, cara pandangnya gini loh.
Jadi sunnah itu bukan sekedar simbolik. Jadi kebiasaan yang tidak pernah berubah dan itu dipelihara, itu namanya sunnah. Nah, sunnah-sunnah yang sifatnya cara pandang itu tidak banyak dikenal oleh umatnya. Apa cara pandang Nabi? Nabi tidak pernah mengkhawatirkan umatnya melarat. Dunianya kaya itu ya. Taruhlah 100%, 85% kekayaan alam di negara-negara yang dihuni mayoritas muslim. Itu ya. Walakin ni akhsha alaikum, akan tetapi saya justru mengkhawatirkan ya antub satu dunia, dibentangkan dunia ini. Jadi umpamanya keran itu bukan menetes, tapi dipancarkan keran-keran pendapatan negara-negara. Bukan disempitkan tapi dilapangkan, dan ini dibaca oleh penjajah. Sehingga persaingan sesama muslim lupa caranya Islam. Itu ya. Masya Allah. Kama Abu Sitot, seperti halnya makna basato itu dibuka. Kalau menyempitkan kobabo. Kama seperti halnya Abu Sitot, dilapangkan pendapatan-pendapatan dari alamnya. Alamangkana qablakum, atas muslim sebelum kamu. Banu Israel. Banu Israel itu kan keturunannya Israel. Israel itu nabi. Israel kan Nabi Yakub. Itu ya. Itu Nabi Yakub. Makanya disebut ya Bani Israel. Diingatkan leluhurnya yang muslim. Ya. Apa yang terjadi? Kehancuran Banu Israel, masing-masing 12 keturunan Israel itu saling berebut kemewahan hidup. Sehingga apa? Saling bertempur, berperang. Fatana fasuha, maka tanah fasuha, orang-orang muslim sebelum kamu saling berlomba untuk apa? Dunia tadi. Ya. Kama tanah fasuha, seperti halnya mereka berlomba-lomba untuk apa? Mendapatkan kemewahan, kemakmuran di hidup dunia. Jadi kamu nanti mengikuti itu. Ini kan peringatan. Ya. Jangan gini, itu kan sudah diperingatkan. Oh jangan, ini antisipatif maksudnya gitu. Jadi Rasulullah itu sudah membuat sinyal, hati-hati loh. Lalu jangan gini, buktinya Rasulullah bukan itu, antisipatif maksudnya gitu. Waspada. Watuhlikakum, maka kemewahan, kemakmuran tadi membinasakan, menghancurkan kamu. Oleh siapa? Sesama muslim. Ya. Sana didanai, tapi harus menurut pesanan pendana. Kalau tidak nurut, diberikan kepada yang lainnya. Lu ngene lho pekerjaan Yahudi ini. Ya. Jadi sebuah teori kehidupan sosial. Jangan dihancurkan dengan kemiskinan, melawan, beri kemewahan hidup. Caranya apa? Yaitu tadi, di sini diinjak, yang satu diangkat ini. Kan ada belah bambu. Orang belah bambu kan itu kan. Diinjak, ini ditarik. Kerak gitu ya. Sama. Nah sekarang gini, mana yang kita waspadai, kemiskinan apa kemakmuran? Kalau makmur itu sudah pasti kan, oh negara kita kaya kok. Masalahnya adalah ya pembekalan bagaimana kemewahan hidup ini ya harus didasarkan kepada apa? Satu cara pandang bahwa nikmat Allah itu modal taat, modal berbekal untuk masa depan akhirat.
Oh, ayatnya enggak gitu. Korun itu dinasehati. Korun kan muslim kan. Ya. Ya. Jadi Korun itu dinasehati. Dan nasihat itu wahyu, buktinya dalam Quran ini. Wabtaghi, Korun, carilah serius. Carilah dengan serius. Nah, mana yang kita seriusi? Bekal untuk keseriusannya gimana? Serius mengumpulkan atau serius memahami pembekalannya? Kalau serius, ya pembekalannya Al-Quran. Kalau serius mengumpulkan ilmu ekonomi, bagaimana konsep ekonomi? Tidak berbicara halal haram kan? Sedikit yang keluarkan, ya modal sedikit yang kau keluarkan, dengan modal yang sedikit yang kau keluarkan itu kau meraup untung sebesar-besarnya. Itu konsep ekonomi. Itu ya. Sehingga apa? Wabtaghi, carilah dengan serius. Fima, pada apa? Atakallah, yang Allah beri. Apa Allah beri? Kemakmuran itu di negara muslim. Tapi Allah memberi pembekalan. Apa pembekalannya? Al-Quran itu pembekalan. Makanya jauhkan dari Quran. Sudah, tidak usah dijajah. Saling bertempur sesamanya. Itu ya, Sultan Agung nyerang Belanda di Batavia. Siapa yang mengalahkan? Ya pengkhianat Sultan Agung. Ya. Ya, siapa yang mengkhianati Bojonegoro? Ya orang dekatnya. Itu ya, orang dekat. Nah sekarang terus hari ini terjadi di negeri kita dan negara-negara yang mayoritas muslim. Namun walatansa, jangan lupa. Korun, jangan lupa. Nasibaka, jatahmu. Ya, minat dunia, jenis dunia. Ya serius akhirat. Ojo lali dunya. Saiki kan ndak? Ya. Dunya ojo lali akhirat. Kan ngono kan? Coba. Dunia ojo lupa akhirat. Itu kan dibalik ayatnya. Oh, ayatnya ndak gitu. Akhirat, jangan lupa dunia. Sekarang enggak umatnya dunia, ojo lupa akhirat. Jadi akhirat itu bukan yang diseriusi. Lalu bersikap agama nggak dewe. Yang penting disedekahi aja, akhirat diminta. Tapi realitanya pembekalannya enggak pakai Islam. Ini namanya apa? Itu yang dimaksudkan penjajahan alam pikir itu. Makanya penting bagaimana keluar dari alam pikir penjajah. Hadirin rahimakumullah. Ya. Wa ahsin Korun. Ya, api kama ahsanallahu ilaika. Kenapa kok baiknya dijadikan muslim? DKI negara-negara yang kaya alamnya. Dengan pengelolaannya, pembekalannya. Kalau teknologi itu bisa pelajari semua orang. Cuma kesempatannya toh ya. Hanya kesempatan saja. Orang bisa, pinter itu bisa. Ya, pinter itu bisa. Kesempatan saja. Enggak percaya. Dole wong sing paling duwe iso ya. Dadekno dokter iso, dadekno insinyur iso. Tapi masalah pandangan hidup ini penting sekali. Dan itu tidak mungkin kalau tidak Al-Qur'an. Pandangan hidup itu Quran. Makanya dulu coba Umar Mukhtar yang melawan penjajah Itali. Itu guru ngaji itu. Guru ngaji. Yang melawan Uni Soviet itu siapa? Mujahidin Afghanistan. Itu pesantren-pesantren itu. Yang mengalahkan NATO itu Taliban. Di mana gerakannya? Ya pesantren-pesantren. Bukan jebolan universitas itu. Itu ya. Hadirin rahimakumullah.
Karena apa? Al-Quran itu pembekalan. Kalau pembekalannya itu sudah ditinggalkan, akhirnya mengelola hanya teknologi pengelolaan alam. Tapi cara untuk apa? Dikemanakan. Itu ya. Ini tidak bisa diciptakan manusia. Maka garis besarnya itu, garis besar haluan Islam itu kan tujuan Allah. Itu ya. Masa depan akhirat. Cara yang dijalani menuju masa depan itu Islam. Kalau Islam ya sekarang ini, sebelumnya kan Taurat, Injil. Nah sekarang Al-Quran ini harus menjadi fokus apa? Pemahaman. Supaya tidak jatuh dalam bentuk penjajahan model baru. Kalau dulu penjajahan klasik ya pakai mesin perang. Sekarang dipermalukan dunia kan. Coba Israel itu. Dipermalukan dunia. Tidak mungkin Muslim ditundukkan dengan kekuatan perang, itu tidak mungkin. Tidak ada dalam sejarah Muslim ditaklukkan dengan kekuatan perang. Buktinya apa? Nusantara itu 3 abad melawan ini. Jadi Indonesia 3 abad itu belum dikuasai, melawan terus. Setengah abad oleh Jepang kan. Melawan ya, melawan terus. Dalam sejarah kekuatan mesin perang belum pernah menundukkan kekuatan Islam. Itu ya. Nah, makanya Al-Quran ini penting. Hadirin rahimakumullah. Jadi fatanafasuha kama tanafasuha. Ya, maka kamu berlomba ya, mengumpulkan tanpa cara Islam. Kamu berlomba menggunakannya tanpa cara Islam. Maka fatuhlikakum, kemakmuran ya, kemewahan hidup ya, itu menghancurkan kamu. Kenapa? Kamu berperang sesama kamu, bersaing sesama kamu. Masya Allah. Hari ini di depan mata kan, negara-negara Arab itu gak wani terang-terangan, tidak berani. Padahal itu kelaparan gitu. Ngirim pangan dicegat. Loh, ini kan nyata kan. Akhirnya protes semuanya. Model-model klasik tidak bisa digunakan. Buktinya apa? Yang efektif itu tadi, diciptakan persaingan internal sesama Muslim, tinggal penjajah mendanai saja. Itu ya. Nah, kalau sudah demikian gimana? Kembali ke Allah. Ya. Dekat dengan Al-Quran, jangan jauh dari Al-Quran. Hidupkan apa yang dihidupkan Nabi. Itu nanti kemenangan milik Allah. Ya. Ketika penjajah itu kuat, itu artinya apa? Muslim lemah di dalam pemahaman agamanya. Itu saja, internal, kembali internal. Cara pandangnya sama dengan cara pandangnya penjajah, diperbaiki. Itu ya. Kita lanjutkan hadis nomor 2. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau tegaskan, jalasa Rasulullah SAW. Rasulullah duduk di atas mimbar. Wa jalasna haulahu, kami pun duduk di sekeliling Nabi. Faqala, seraya mengatakan Nabi. Jadi Rasulullah ketika duduk di mimbar tadi, inna mimma akhafu alaikum, sesungguhnya di antara hal, asal kata min ma. Min itu min ba'du. Min sebagian. Ya banyak. Tapi yang paling kutakutkan, jadi inna sesungguhnya min di antara ma, apa yang akhafu, aku takutkan alaikum, menimpa kamu ba'di, setelah saya. Buktinya apa? Rasulullah masih hidup. Ketika sholat subuh, copot kabur menuju Abu Ubaidah yang membawa jizyah dari negara Bahrain itu.
Jadi setelah Rasulullah, ma yuftahu alaikum, ya, sesuatu yang yuftahu dibuka, ya, alaikum atas kamu min zahrotid dunya. Apa zahro itu? Hiasan, kemewahan, wazinata, dan keindahan. Jadi kemewahan dan keindahan dunia ini setelah saya. Rasulullah itu tahu nanti Persia Romawi itu ditaklukkan oleh kekuatan Islam. Persia takluk dengan kekuatan Islam. Pada zaman Rasulullah saja sudah bertempur dengan Romawi, kan? Ya. Dengan panglimanya Khalid bin Walid. Ya. Ada 3 orang gugur. Ya. Ja'far bin Abi Thalib, Ibnu Rawaha gugur, dipimpin Khalid bin Walid. 200.000 melawan 3.000. Masya Allah. Dan menang itu ya. Itu kekuatan, makanya orang-orang mempelajari sejarah Islam. Muslim itu tidak bisa dilawan dengan kekuatan mesin perang, tidak bisa. Kurang canggih mana? 21 bulan sudah. Padahal Israel itu persenjataan yang paling modern di dunia. Tentara yang paling ditakuti di dunia. Ya. Jadi bandar intelijen Israel Sinbad itu boleh dikatakan seluruh intelijen dunia itu belajar ke Sinbad itu. Itu baru menundukkan kota, tidak bisa kok. Perkiraannya kan 3 bulan. Ini dipelajari oleh musuh-musuh Islam itu. Gimana caranya? Ciptakan persaingan internal Muslim. Nah, itu ya. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu gitu. Jadi keindahan pesolek dunia ini itu yang lebih dikhawatirkan. Ya. Sehingga ibaratnya orang berjalan menuju masa depan akhirat, noleh ini, nabrak. Lupa tujuan Allah ke belakang. Kalau keindahan dunia kan gini dok. Tapi kalau tujuan bukan Allah ini, murtad, naudzubillah min dzalik. Masa depan akhirat lali. Makanya dikasih pengingat. Ya, dengan apa? Berlomba teknologi hari ini. Ya. Afalam yasiru fil ard. Tidaklah mereka melakukan lawatan di bumi ini. Nah, sekarang kan melawat bisa lewat informasi, berita. Ya, fayanzuru. Perhatikan, amati. Ya. Kaifa kana aqibatul ladzina, konsekuensi yang diderita orang-orang yang ya kanu asyaddu quwwatan. Mereka itu jauh lebih kuat. Itu ya. Jadi bangsa-bangsa dulu itu fisiknya gede-gede. Kuat-kuat. Wa atharon fil ard. Ya. Dan peradaban yang ditinggalkan di bumi itu masih berserakan. Dikira mereka tidak menguasai teknologi gitu. Itu ya. Wa atharon fil ard itu kan peninggalan peradabannya masih bisa dilacari. Itu ya. Falamma ja'at rusuluhum, saat rasul mereka datang bil bayyinat, dengan membawa bukti bahwa manusia itu tidak bisa diselesaikan masalah kejiwaannya dengan teknologi. Bayinat, buktinya apa? Hari ini loh, negara-negara yang kaya bertempur ya. Itu masalah apa? Masalah jiwa. Ya. Maka farihu bima indahu minal ilmi. Mereka bangga dengan pengetahuan yang jauh dimiliki. Artinya apa? Teknologi itu. Nah, Nabi itu membawa pembekalan. Teknologi itu bukan wewenang Nabi. Manusia bisa berteknologi. Tapi masalah kejiwaan, hati, ruh, itu urusan Allah. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Kebutuhan ruh itu sandang, pangan, papan, kesehatan, sakitnya ruh. Quli ruhu min amri rabbi. Urusan ruh itu wewenang Allah. Apa bisa diselesaikan dengan teknologi hari ini? Orang mencari tenang kan?
Lu mana bertempur kok, menciptakan ketidaktenangan. Katanya enggak. Kita hidup harus saling berdampingan, jangan menindas. Mereka penindas kok. Hidup tidak boleh saling menteror. Mereka yang justru menggagas teror, yang melawan disuduh teroris. Gimana? Itu ya. Yang menciptakan ketegangan itu siapa? Negara-negara besar kaya atau negara-negara miskin enggak kan? Masya Allah. Ini Al-Quran. Makanya Ibnu Khaldun itu sosiolog Muslim. Itu bukunya sampai hari ini dipakai. August Comte itu kan mensetir dari karyanya Ibnu Khaldun, Muqaddimah itu. Jadi bangsa itu dibentuk oleh 4 generasi katanya. Kenapa? Pertama apa? Generasi perintis. Coba generasi perintis. Mereka berjuang. Banyak orang-orang miskin ya. Generasi perintis, kesederhanaannya gimana? Ya. Kita dulu punya Pak Dirman. Pak Dirman itu gimana? Pak Dirman. Apa posturnya postur tentara? Enggak kan? Wong krempeng itu. Sakit-sakitan. Pak Dirman pernah sekolah militer? Enggak pernah kan? Tapi lawannya Pak Dirman siapa? Jenderal Simon Spur. Itu alumni terbaik Akademi Militer di Leiden ini. Tapi mengakui Dirman itu lawan tangguh. Enggak bisa dikalahkan Dirman. Perang gerilya itu hasil pemikiran siapa? Pak Dirman. Itu ya, perang gerilya yang dipakai dalam perang Vietnam. Ya, bagaimana Hamas hari ini perang kota gerilya kan itu, bukan hutan itu. Dipelajari seluruh akademi militer dunia, bukunya yang ditulis Abdul Haris Nasution itu. Jadi perang gerilyanya Pak Dirman itu dari disertasi dokter. Itu ya. Sampai Simon Spur itu, Jenderal Simon Spur itu meninggalnya kan depresi itu. Makamnya di Jakarta masih ada. Itu menghadapi ketangguhan Pak Dirman. Itu ya. Jadi ilmu itu akan muncul sendiri kalau orang memahami konsep Al-Quran. Teknologi itu mengikuti. Teori perang itu mengikuti. Rasulullah itu siapa? Rasulullah itu panglima perangnya tidak pernah gagal. Khalid bin Walid itu tidak pernah kalah ya. Dari mana teori perangnya? Kalau bukan dari inspirasi Al-Quran. Hadirin kembali kepada ini. Kemudian bangsa itu dibentuk oleh, kalau tadi generasi perintis, generasi pembangun. Dari puing-puing penjajah itu membangun, giat. Dulu kita mengenal bapak pembangunan kan. Bangun terus. Bahaya ini generasi ketiga, generasi penikmat. Menikmati tolali. Dulu yang imperialis jajah diundang sekarang. Ayo invest di negara kami. Loh, dia diundang. Dulu yang menjajah diundang. Kok apa enggak bisa kita? Sebetulnya bisa. Tapi alam pikirnya itu masih alam pikir imperialis. Maka membebaskan fisik itu jauh lebih mudah daripada membebaskan alam pikir. Itu ya, coba sekarang ini ya. Ketika kita belajar, bangga mana belajar Quran dengan belajar teknologi? Nah, coba. Loh, berarti alam pikirnya kan itu kan? Kalau belajar ke Inggris luar biasa. Loh, belajar ke Mekah, belajar Al-Quran. Atau di masjid mempelajari Al-Quran. Mana yang dibanggakan? Nah, coba. R.A. Kartini itu kandidat pada waktu itu mau dikirim Belanda ke Leiden. Orang belajar ke Leiden kan luar biasa. Rakyat sekolah SR sampai kelas 3 itu belajar ke Leiden. Belajar Al-Quran. Ternyata apa? Yai, kita ini bangsa yang dungu. Kenapa kok dungu? Kita ini punya gunung kekayaan emas. Tapi kita tidak tahu apa itu Al-Quran. R.A. Kartini belajar Al-Quran ini gunung kekayaan emas. Itu kan sudah terjajah. Justru R.A. Kartini paham. Oh, berarti dijauhkan dari Al-Quran. Sudah terjajah alam pikirnya. Itu ya. Masya Allah. Dulu pada zaman sahabat Nabi ketika menyebut Al-Quran itu ilmu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu teknologi. Kamu jauh lebih tahu teknologi.
Tapi masalah konsep hidup, dari mana, untuk siapa, untuk apa, kemana kamu, ini Al-Quran, ini harus dipahami. Nah, kalau ini tidak paham, terjajah gitu. Itu ya. Sama dengan tadi, Rasulullah justru ketakutannya beda dengan yang kita takuti kan. Kalau oleh Rasulullah diwaspadai, malah kita enggak kan. Itu artinya apa? Cara pandangnya ya beda. Nah, kalau generasi penikmat ini bahaya. Ada lebih bahaya kata Ibnul Qayyim, yaitu generasi perusak. Jadi perusak. Jadi dulu yang dibangun generasi perintis, generasi pembangun, ya generasi penikmat, sekarang dirusak generasi perusak. Tapi tidak merasa kalau dia perusak. Itu Al-Quran mengatakan itu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Bila dikatakan kamu jangan melakukan pengerusakan di muka bumi ini. Apa jawabannya? Innama nahnu muslihun. Loh, kami ini justru melakukan perbaikan. Teknologinya kan. Tapi alam pikirnya sudah dirusak. Sehingga ketika dia melakukan pengerusakan, malah apa? Loh, saya memperbaiki. Tapi manusianya yang dirusak. Loh, kita kan tersentak dengan itu kan. Ada seorang pujangga muslim, sastrawan muslim di Mesir namanya Lutfi Munfalut. Itu ada buku Mukhtarat Munfalidiyah. Ya. Jadi kumpulan-kumpulan pilihan ya, gagasan pemikiran Munfaluti. Itu biasa orang sastrawan kan. Ini saya ulang kembali mali supaya tidak lali gitu ya. Apalagi 17 Agustus. Itu ya. Nah, si pujangga ini tidur lelap di kamarnya. Kemudian apa? Tersentak bangun karena apa? Ada ngeongan kucing tadi di kamarnya tadi. Masya Allah. Berarti kucing ini lama terkunci di kamar saya. Barangkali lapar kemungkinan. Kasih makanan. Tetap tidak mau makan. Malah lebih keras ngeongannya tadi. Oh, berarti haus ya. Beri minuman. Gak minum. Apa kucing ini? Tapi sorot matanya ke pintu itu. Oh, kepingin bebas. Kucing aja mengerti makna kebebasan. Bukan dikasih makan, minum, sudah selesai. Tapi dia ingin dari kungkungan kamar itu. Maka dibuka. Oh, Masya Allah. Subhanallah. Allah memberikan pengertian kemerdekaan kepada seekor kucing. Alangkah durjananya saya yang punya akal, punya agama. Tidak mengerti makna kemerdekaan yang sebenarnya sesuai dengan konsep Al-Quran. Hadirin rahimakumullah. Makanya kalau penulis Perancis tadi mengatakan innahu jidarul wahid fi wajhil istimar urubi. Al-Quran ini kandungannya itu benteng dari imperialis barat. Bener, yang belajar Quran di Bonegoro, yang menggerakkan seluruh Jawa Yai Mojo, itu terjadi perang 5 tahun, hancur VOC. Itu ya, Umar Mukhtar siapa? Guru ngaji. Siapa? Pak Dirman itu. Pak Dirman itu sempat ngaji ke Nyai Dahlan ya. Ya, Nyai Walida. Tidak ketemu Pak, tidak ketemu langsung Nyai Dahlan. Itu Pak Dirman. Dididik oleh Nyai Walida. Hadirin rahimakumullah. Ini pemahaman yang dipahamkan oleh Rasulullah. Yang banyak bertolak belakang dengan pendirian pemahaman umatnya hari ini. Kalau hari ini yang kita takutkan justru apa? Kemiskinan kan? Rasulullah enggak. Loh, negaramu itu kaya. Cuma pengelolaannya hanya dengan teknologi. Manusianya tidak dikasih pemahaman untuk apa, dikemanakan, kamu itu bagi siapa. Kita kan bukan dari oleh untuk dunia. Kita ini dari oleh untuk Allah. Masa depan kita akhirat, tujuan kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi bahasan zuhud di sini dalam dunia modern itu tetap diperlukan. Zuhud itu ya bukan meninggalkan dunia, berdunialah. Tapi jangan sampai dunia itu menjadi tujuan. Itu sarana. Yang diseriusi adalah pembekalannya tadi.
dunia ini kehidupan akan menuju kehidupan. Ya sesuai dengan jumlah sholat kita itu loh. Kan dalam konsep ideologi pandangan hidup material itu kan hidup kan sekali. Makanya mumpung kan. Loh kita tidak ada. Hidup ini tidak sekali. 5 kali hidup ini. Alam ruh. Alam casing. Dimasukkan rahim ini. Itu ya. Berapa? Alam ruh, alam rahim. Alam dunia. Itu kehidupan. Hidup itu. Nanti alam barza. Nanti alam akhirat. 5. Sesuai dengan rest area ini. Sholat. Ayo subuh. Kehidupan subuh. Kehidupan nanti itu. Kehidupan asar. Hati-hati ya. Biasanya amal maghrib. Itu ya. Nanti ada isya. Nanti ada fajar. Gimana fajarnya orang muslim itu? Yaitu akhirat nanti. Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan hidup sekali. Kalau sekali mumpung kan gitu kan. Mumpung hidup sekali. Ya. Semoga yang kita bahas bab ini dijadikan sebuah goresan kesadaran di dalam hati sehingga tidak lupa. Ya. Cara pandang ini tidak. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.